dalam perkuliahan ini ada penugasan, entah tugasnya terstruktur kelompok ataupun individual, mandiri. Nah, kemudian teknis yang ketiga ada ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Yang berikutnya adalah metode atau model pembelajaran yang akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Berkenaan dengan ini karena di fakultas kita di FTIK ada regulasi khusus untuk kawan-kawan di semester 1 perkuliahan dilaksanakan secara luring tatap muka dengan protokol kesehatan. Adapun untuk kawan-kawan di semester 3 dan seterusnya ke atas dilaksanakan secara daring. Jadi perkuliahan kita nanti dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan atau teman-teman menyebutnya kelon. Nah, kelas online. Oke. Jadi konsekuensinya adalah kawan-kawan perlu menyiapkan perangkat yang dibutuhkan dalam kelas online ini, bisa komputer, laptop atau HP, smartphone. Yang paling penting adalah paket data. Nah, itu kawan-kawan. Baik, berikutnya media pembelajaran yang kita gunakan yang mungkin kita nanti akan pakai blended learning. Nah, kebetulan karena pembelajaran kita full daring, kita akan mengkombinasikan antara media dan sumber yang ada yang berbasis daring tentunya. Untuk dari medianya kita mungkin bisa pakai e-learning atau yang sudah disediakan oleh kampus. Kita juga bisa pakai LMS, ini juga sudah disediakan, Learning Management System. Tapi ya mohon maaf, ini masih butuh adaptasi, terutama mungkin kawan-kawan di R2 yang sepo-sepo untuk menggunakan e-learning saja sudah lancar, itu sudah alhamdulillah. Apalagi menggunakan LMS yang mungkin agak butuh belajar ekstra untuk mengoperasikannya. Gitu. Tapi untuk teknisnya nanti kita sepakati, kita belajar pakai media yang mana, kita nanti sepakati sambil jalan. Gitu. Oke, untuk sumbernya kita bisa pakai e-journal, electronic journal. Teman-teman bisa mengaksesnya atau mengunduh sebagai bahan referensi, bahan rujukan dari e-journal. Teman-teman bisa mengunjungi lamannya Google Scholar, di sana banyak jurnal-jurnal ilmiah yang bisa digunakan untuk referensi. Teman-teman juga bisa menggunakan electronic book atau e-book. Di Google Book juga banyak, di Libgen juga ada. Kalau misalnya susah untuk mencari buku-buku yang sifatnya printed gitu, apalagi di masa pandemi ini kawan-kawan terbatas untuk keluar rumah, apalagi misalnya ke perpusda atau mungkin ke perpus kampus dan seterusnya, kawan-kawan bisa menggunakan e-journal ataupun e-book. Oke, dan sumber-sumber yang lainnya untuk penunjang seperti itu. Kemudian, nah ini ada penugasan. Bentuk penugasannya nanti ini kami jelaskan secara singkat. Nanti insya Allah akan kami tampilkan di si e-learning lampiran tugasnya. Biar agak lebih jelas, ini sekilas saja. Untuk jenis tugasnya nanti akan ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas makalah kelompok, yang kedua adalah tugas mandiri atau tugas individu. Untuk tugas kelompoknya berupa menyusun makalah sebagai tugas akhir ya, dengan ketentuan. Nah, di sini sudah kawan-kawan sudah bisa lihat di atas itu. Nah, ada sampulnya. Sampul ini meliputi ya sebagaimana makalah pada umumnya, ada identitas judulnya, topik mata kuliah, topik makalahnya, kegunaan penyusunan makalahnya, ada nama dosennya, ada logo universitasnya, penyusunnya siapa aja, NIM-nya, dari kelas mana. Nah, di bawah diberi identitas nama universitas dan tahun akademiknya. Sementara bagian dalamnya, kontennya terdiri dari daftar isi, ada pendahuluan, ada isi dan pembahasan, ada simpulan, disertai dengan daftar pustaka. Untuk format ketikannya, kawan-kawan menggunakan Times New Roman standar, fontnya 12, sama ini yang digunakan dalam karya-karya ilmiah, misalnya skripsi. Nanti teman-teman di semester 6, 7 ketika menyusun menggunakan format ini, menggunakan Times New Roman, fontnya 12. Itu spasinya biasanya kalau 1,5 kalau tidak salah. Oke, kertasnya A4 atau kuarto dengan sampul warna hijau. Margin kiri dan atasnya 4, kanan dan bawahnya 3 cm. Menyertakan kutipan atau footnote atau catatan kaki. Oke, terus kemudian referensi minimal 10 sumber.
Nah, bisa dari sumber jurnal ilmiah, bisa dari sumber buku, atau kombinasi. Ada unsur jurnal, ada unsur buku juga tidak masalah. Yang tidak kalah penting adalah tugas ini harus dicek similarity, cek apa namanya ya, ada cek plagiasinya maksimal 25%. Itu untuk tugas akhirnya. Kalau misalnya kurang dari lebih dari 20%, maka diperbaiki terlebih dahulu sampai dengan minimal atau maksimal 25% similarity-nya atau kemiripannya, plagiasinya. Tugas ini dikumpulkan ke email berupa soft file saja, tidak perlu di print out, cukup soft filenya saja, ke pakar@unisnu.ac.id. Nah, ini di-AP-kan saja, bukan pertemuan kedua, tapi untuk tugas akhir. Oke. Dilampiri dengan bukti plagiasi ceknya. Oke, untuk tugas mandirinya akan ditentukan pada setiap pertemuan oleh dosen pengampu, seperti itu. Berikutnya, kriteria penilaian. Ada beberapa kriteria penilaian yang kami gunakan untuk memberikan nilai dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah partisipasi perkuliahan. Nah, kenapa saya pakai istilah partisipasi? Karena ini bentuknya adalah daring. Nah, kalau misalnya perkuliahan luring, teman-teman mungkin menggunakan presensi kehadiran, gitu. Karena ini daring, saya menggunakan istilah partisipasi. Jadi sama seperti presensi, batas minimalnya ini berlaku se-Indonesia Raya Unisnu 75% per semesternya. Gitu. Tapi meskipun begitu, kami tidak memaksa kawan-kawan, syukur-syukur bisa 100% partisipasinya dalam satu semester, 75% juga boleh, 50% juga boleh, 25% boleh, enggak berpartisipasi sama sekali pun boleh. Pertimbangannya apa? Karena mahasiswa itu adalah orang dewasa yang belajar. Jadi tidak perlu dipaksa, tapi kesadaran atas tanggung jawab individu masing-masing. Nah, ini saya memberikan pilihan, bukan paksaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, itu kawan-kawan mau memenuhi juga monggo, tidak juga tidak apa-apa. Yang kedua adalah yang kami nilai adalah tugasnya, baik tugas terstruktur kelompok ataupun tugas mandiri. Oke, mengirimkan tugas secara lengkap juga boleh, setengah-setengah juga boleh, nggak ngirim tugas sama sekali pun boleh. Oke, kembali ke pribadi masing-masing. Orang dewasa tidak perlu dipaksa, tapi diberi pilihan. Monggo pilih yang mana. Oke, yang ketiga adalah ujian, baik itu UTS ataupun UAS. Oke, nah yang terakhir, yang keempat, komponen penilaian yang kami gunakan adalah manner, attitude atau etika dan sopan santun. Baik sopan santun ketika berpesan singkat, sopan santun ketika bertutur, sopan santun dan lainnya. Kenapa yang keempat ini saya cantumkan? Ini mencerminkan tagline-nya Unisnu. Unisnu punya tagline cendekia berakhlakul karimah. Jadi mahasiswa Unisnu itu tidak hanya dituntut untuk smart, cerdas, pintar dan seterusnya, tapi juga akhlaknya juga harus bagus. Karena apa? Syaraful insan bil ilmi wal adabi. Orang itu mulia itu karena dua hal. Satu, karena ilmu dan diimbangi dengan akhlaknya, adabnya. Syaraful insan bil ilmi wal adabi. Seperti itu. Ben perfect. Jadi kalau orang itu smart itu dan akhlaknya bagus, itu bagus di luar juga bagus di dalam. Kalau yang putri-putri itu kan ada inner beauty, ada outer beauty-nya gitu. Syukur tambah satu inner beauty kan. Janda. Oke. Itu attitude-nya bagus, kecerdasannya bagus. Nah, jadi bagus di luar, bagus di dalam. Oke, cantik di luar, cantik di dalam gitu. Mannernya bagus, smart, dan seterusnya. Cendekia berakhlakul karimah. Berikutnya, ini contoh dari akumulasi konversi dari nilai. Semua komponen dikonversi, misalnya dari presensi atau partisipasi perkuliahannya bagus, tugasnya bagus, UTS bagus, UAS bagus, attitude-nya bagus, jadi keluar nilai bagus. Atau mungkin sebaliknya, semua komponennya misalnya presensi atau mungkin partisipasi perkuliahannya kurang, tugas kurang, kemudian UTS-nya buruk, UAS-nya buruk, apalagi manner-nya buruk, keluarnya juga
buruk. Ya, seperti itu. Jadi nilai kuantitatif bisa dikonversi ke kualitatif, kualitatif bisa dikonversi ke kuantitatif gitu. Huruf, angka, angka, huruf gitu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir adalah warningnya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, beten-beteni, benda di gendruwo, tidak. Nah, ini motifnya adalah untuk memotivasi kawan-kawan. Jadi mata kuliah saya ini tidak memberlakukan remedi. Jika nilai teman-teman gagal, maka silahkan mengulang pada semester berikutnya. Nah, harapan saya apa? Kawan-kawan bersungguh-sungguh mengikuti mata kuliah ini. Biar tidak ada nilai yang gagal, tidak ada nilai yang bolong, biar tidak mengulang-ulang mata kuliah. Karena apa? Jika banyak nilai-nilai yang kosong, nilai-nilai yang bolong karena kawan-kawan tidak sungguh-sungguh, akan menjadi batu sandungan di kemudian hari. Di semester-semester lanjut ketika kawan-kawan ingin menghadapi ujian dan lain sebagainya, seharusnya teman-teman yang lain sudah bisa jalan, tapi kita tertinggal karena masih ada nilai-nilai yang bermasalah. Nah, otomatis kita harus menambal dulu nilai-nilai yang kosong, nilai-nilai yang bolong tersebut, supaya kita bisa melakukan ujian-ujian yang seterusnya. Maksud yang lain adalah saya ingin kawan-kawan itu kuliahnya selesai tepat waktu, tidak molor-molor. Jadi di Fakultas Tarbiyah itu kawan-kawan kalau lulus itu dapat gelarnya SPD, spesialis penyakit dalam, bukan sarjana pendidikan. Saya inginnya seperti itu. Saya tidak ingin kawan-kawan jadi gelarnya itu langsung MA, mahasiswa abadi. Saya tidak ingin seperti itu. Harapannya misalnya kawan-kawan punya agenda di luar sana, misalnya sudah ditunggu sama calon mertua, nang le do situ itu anakku pora kok kuliah lebar-lebar. Gitu kan repot. Kalau misalnya lebih parah lagi kalau misalnya calonnya disaut sama teman yang lain, ntar gulung-gulung kan repot juga, ya kan? Nah, jadi makanya harapan saya teman-teman bersungguh-sungguh dalam mengikuti mata kuliah ini biar tidak ada nilai yang kosong-kosong, bolong-bolong, mengulang-mengulang sehingga menghambat perjalanan dalam perkuliahan, dalam proses akademiknya sehingga menghambat agenda-agenda yang lainnya. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang terakhir dari kami. Ya, harapan saya dalam 1 semester ke depan ini nanti kawan-kawan kita semua diberi kemudahan, diberi kesehatan, kelancaran, diberi hasil yang maksimal gitu. Tidak ada kendala yang berarti. Mari kita dorong dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah untuk kita semuanya, menjadi manfaat untuk orang lain juga. Khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lainnya. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, bila ada kelebihan mohon segera dikembalikan. Akhirul kalam, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.